Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 13B Superpower Mindfulness. Panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehipasiko Foundation, cetakan ketiga, April 2009. Pada video part 13B ini, kita melanjutkan pembacaan bab 13, pandangan cerah mendalam yang membebaskan, dan kita masuk kepada subbagian dari pandangan cerah mendalam tentang anatta. Pikiran tetap jalan walaupun otak mati. Penelitian kedokteran baru-baru ini mendukung pernyataan saya bahwa pikiran bukanlah semata-mata produk sampingan dari otak. Berdasarkan para peneliti, penelitian baru-baru ini terhadap pasien gagal jantung yang selamat telah menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pasien yang selamat tidak mampu mengingat kembali peristiwa serangan jantung tersebut, akan tetapi kira-kira 10% dari mereka mengembangkan ingatan yang konsisten dengan ciri-ciri pengalaman jelang ajal atau Near Death Experiences, NDE. Ini meliputi kemampuan untuk melihat dan mengingat kembali gambaran proses human secara rinci dan spesifik yang dicocokkan ulang kepada staf medis di sekitar sana. Berbagai penelitian terhadap hewan dan manusia telah mengindikasikan bahwa fungsi otak berhenti selama gagal jantung. Maka muncullah pertanyaan, bagaimana proses pemikiran yang lugas dan tersusun baik dengan nalar dan bentukan ingatan dapat terjadi pada saat-saat seperti itu? Sabom menyebutkan seorang perempuan muda Amerika yang menderita komplikasi selama pembedahan otak karena aneurisme otak. IIG korteks dan batang otaknya telah menjadi datar total. Setelah operasi yang akhirnya berhasil, pasien ini terbukti telah mendapati pengalaman jelang ajal yang sangat mendalam, termasuk pengalaman keluar dari tubuh. Dengan pengamatan yang selanjutnya terbukti selama periode EEG yang datar. Kedua kutipan di atas berasal dari dua penelitian yang berbeda, yang menunjukkan terus berlangsungnya kesadaran setelah kematian klinis. Penelitian pertama dilakukan oleh tim dokter di Rumah Sakit Umum Southampton di Inggris pada tahun 2000, dan penelitian kedua oleh tim dokter di Belanda pada tahun 2001. Penelitian kedua telah dipublikasikan di salah satu jurnal kedokteran yang paling bergengsi di dunia, The Lancet. Mereka dengan bersemangat meneliti kejadian NDE pada para pasien gagal jantung. Seperti yang disimpulkan oleh penulisnya, hasil kita menunjukkan bahwa faktor-faktor medis tidak dapat menjelaskan terjadinya NDE. Semua pasien sudah mati secara klinis. Dalam bahasa awam, kedua penelitian berskala luas tersebut menyingkap sejumlah kasus yang signifikan, di mana pikiran tetap jalan saat kematian terjadi pada otak. Jika pikiran hanyalah produk sampingan otak, hal tersebut tidak akan terjadi. Fakta bahwa kesadaran ternyata eksis tak kala otak tidak lagi berfungsi adalah bukti yang meyakinkan bahwa pikiran bisa tak tergantung pada otak. Penelitian lain menyatakan, data menunjukkan bahwa di dalam kasus gagal jantung ini, pengalaman jelang ajal muncul selama ketidaksadaran. Ini adalah kesimpulan yang mengejutkan, karena ketika otak sedemikian tak berfungsinya, sehingga pasien mengalami koma mendalam, struktur otak yang menopang pengalaman subjektif dan ingatan pastilah mengalami kerusakan berat.
Pengalaman rumit seperti yang dilaporkan dalam kasus NDA semestinya tidak muncul atau bertahan di dalam ingatan. Pasien-pasien seperti itu sekiranya tidak akan memiliki pengalaman subjektif, seperti kasus yang terjadi pada 88,8% pasien, pada 88,8% pasien dalam penelitian ini. Atau setidaknya dalam keadaan bingung jika sebagian fungsi otak masih berfungsi. Bahkan jika otak yang tak sadar itu dibanjiri dengan neurotransmitter, hal ini tidak akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang jernih, lugas, dan teringat baik. Karena modul-modul otak yang membangkitkan pengalaman sadar dan menopang ingatan dirusak oleh anoksia otak atau otak yang kekurangan oksigen. Fakta bahwa dalam gagal jantung, hilangnya fungsi korteks mendahului hilangnya aktivitas batang otak secara pesat merupakan dukungan lebih jauh terhadap pandangan ini. Setelah menyisihkan para dalam tanda kutip tersangka umum, kita sampai pada dua kandidat final untuk apa yang kita anggap sebagai diri. Benteng terakhir ilusi diri. Dua kandidat terakhir soal keakuan adalah si pelaku dan si pengetahu. Di bawah semua identitas sementara ini, yang dua ini mengintai sebagai kubu terakhir yang melawan kebenaran, benteng terakhir ilusi diri. Orang yang belum tercerahkan, tak kala ditekan kuat-kuat oleh nalar dan pandangan cerah, akhirnya akan mundur mempertahankan eksistensi diri, baik sebagai yang melakukan ataupun yang mengetahui. Jika bukan malah kedua-duanya. Diperlukan pandangan cerah mendalam yang dahsyat yang berlandaskan pada jana untuk menggelegarkan benteng terakhir ini dan melihat melampaui ilusi. Tampak begitu jelas bahwa diri kita ada dalam kendali. Kita menganggap lumrah bahwa diri kitalah yang memilih untuk mendengarkan musik, menonton televisi, atau membaca sesuatu. Tampaknya benar untuk mengalami bahwa diri kita adalah yang membangkitkan kehendak kita. Sayangnya, apa yang tampak nyata seringkali tidak benar. Seorang ilmuwan saraf bernama Benjamin Libet dari University of California di San Francisco meminta para relawan untuk merentangkan salah satu lengan mereka. Dan kapanpun mereka merasa senang, atas kehendak bebas mereka sendiri, boleh menekuk pergelangan tangan mereka. Sebuah jam memungkinkan para relawan untuk mencatat dengan tepat kapan mereka memutuskan untuk bertindak. Dan dengan adanya elektroda-elektroda di pergelangan mereka, awal tindakan tersebut dapat dicatat waktunya. Elektroda-elektroda lain di kulit kepala para relawan merekam pola gelombang otak tertentu yang disebut potensi kesiapan yang terjadi persis sebelum setiap tindakan kompleks dan dikaitkan dengan otak yang berencana untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ternyata ditemukan bahwa keputusan sadar untuk bertindak muncul setelah potensi kesiapan tersebut. Kesimpulan tak terelakkan dari percobaan ini adalah bahwa apa yang dapat kita amati sebagai keputusan untuk bertindak, apa yang kita anggap sebagai kehendak bebas kita sendiri, terjadi hanya setelah proses tindakan telah dimulai. Kehendak tidaklah mengawali tindakan, melainkan produk samping dari proses. Bukti nyata semacam itu sulit diterima. Hal itu menentang asumsi dasar kita tentang kehidupan. Hal itu bahkan membangkitkan rasa takut dalam diri sebagian orang, tak kala mereka membayangkan kemungkinan bahwa mereka tidak berkuasa baik terhadap tubuh maupun pikiran mereka. Bahkan bukti ilmiah yang kuat pun tidak cukup kuat untuk menghancurkan ilusi tentang kehendak. Kita memerlukan jana untuk melihat secara langsung bahwa bukan dirilah yang membangkitkan kehendak, melainkan sebuah proses kosong dari sebab dan akibat.
Meditasi dapat diringkas dengan baik sebagai masuk ke dalam pusat dari segala sesuatu. Kita mula-mula pergi ke pusat waktu yang disebut saat ini. Kemudian ke dalam pusat dari saat ini yang bebas dari segala pemikiran. Lalu pusat dari tubuh melalui napas kita. Kemudian ke pusat napas, yaitu napas yang indah. Lantas ke pusat napas yang indah, yang mana kita mengalami nimitta. Kemudian ke pusat nimitta untuk memasuki jhana pertama. Lantas ke dalam pusat jhana pertama, yaitu jhana kedua, dan seterusnya. Inilah yoniso manasikara, kerja pikiran yang kembali ke sumber. Tak kala kita menyelam lebih mendalam ke dalam sumber dari tubuh dan pikiran, kita tiba pada sumber dari kehendak. Tempat bersemayamnya si pelaku, benteng tempat bercokolnya kegiatan potensial, dan kita melihat semuanya kosong dari sebuah diri. Perumpamaan bis tanpa sopir. Jika kehidupan kita diibaratkan seperti sebuah perjalanan bis, dengan bis melambangkan tubuh dan pikiran kita. Sopir bis adalah kehendak kita, dan pemandangan dari jendela bis adalah pengalaman kebahagiaan dan penderitaan kita. Maka kebanyakan dari kita pasti sepakat bahwa kita berada di dalam bis yang sopirnya benar-benar payah. Karena kadang bis kita melewati sebuah pemandangan yang sangat menyenangkan, dan sopir kita yang payah itu bukannya berhenti, tetapi malahan tancap gas. Seolah momen-momen bahagia tidak akan ada akhirnya selama kita maui. Kemudian pada saat lain bis kita melewati wilayah-wilayah yang kumuh, dan sopir tak becus kita itu bukannya cepat-cepat tancap gas, tetapi malahan berjalan lambat-lambat dan bahkan mogok. Seolah momen-momen yang sangat tak membahagiakan dalam hidup kita berlangsung lebih lama dari yang semestinya. Sampailah pada satu titik, tak kala kita perlu menemukan sopir tak becus ini, yaitu kehendak kita, dan melatihnya untuk hanya bepergian ke negeri-negeri bahagia, berlama-lama di sana, dan menjauhi atau cepat-cepat melintasi tempat-tempat pembuangan racun, limbah-limbah kehidupan. Diperlukan perjalanan spiritual yang panjang untuk menemukan tempat si sopir bis duduk, sumber dari kehendak kita. Tempat itu ditemukan di dalam jhana. Akan tetapi, tak kala kita berada di sana, kita mengalami kejutan dalam hidup kita. Tempat duduk si sopir itu ternyata kosong melompong. Kehidupan, wahai kawan, adalah sebuah bis yang tak bersopir. Hasil dari melihat bahwa tak ada seorang pun yang mengemudikan bis adalah kembali ke tempat duduk kita. Duduk tenang dan berhenti mengeluh. Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa dikeluhi. Pengalaman-pengalaman yang indah datang dan pergi. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan datang dan pergi. Dan kita cukup duduk di sana dengan ketenang seimbangan. Mengeluh yang dikenal sebagai ketidakpuasan alias nafsu keinginan untuk berbahagia akhirnya terpadamkan. Nafsu keinginan itu seperti sebuah lengan dengan dua ujung yang merentang untuk menggapai atau menolak segala sesuatu. Terlalu sering para meditator hanya mengamati objek-objek nafsu keinginan, orang-orang terkasih atau harta benda atau sebatang coklat dan seterusnya. Mereka melihat pada ujung yang salah dari lengan tersebut. Kita mesti melihat ke ujung lengan yang satu ini, sesuatu yang melakukan keinginan itu. Proses yang melakukan keinginan itu adalah delusi tentang diri. Ketika terdapat delusi tentang diri, keinginan akan selalu ada. Nafsu keinginan adalah cara delusi mengekspresikan diri. Tak kala kita melihat dengan pandangan cerah mendalam bahwa tempat duduk si sopir ternyata kosong,
bahwa tidak ada si pelaku, maka delusi tersebut meletus dan nafsu keinginan pun segera berhenti. Ini karena tidak ada sesuatu pun yang tersisa untuk berkeinginan. Beberapa siswa yang pintar bertanya kepada saya, jika tempat duduk sopir bis kita kosong, lantas ngapain saya mesti repot-repot berlatih? Apa gunanya upaya? Jawabannya adalah karena tempat duduk sopir Anda kosong, maka Anda tidak punya pilihan selain berlatih. Upaya adalah bagian dari perjalanan. Tetapi ingatlah selalu bahwa perjuangan dibangkitkan dari berbagai sebab lain, bukan datang dari diri Anda. Sabda Buddha mengenai orang yang tahu. Bahkan beberapa biku yang baik dan berlatih keras gagal memecahkan garis akhir pertahanan ilusi, yaitu si pengetahu. Mereka menganggap yang mengetahui, pikiran asal, pengetahuan murni, atau beberapa penggambaran lain tentang cipta sebagai realita yang mutlak dan permanen. Sebenarnya, konsep-konsep semacam itu adalah milik ajaran-ajaran Hinduisme, bukan Buddhisme. Karena Buddha jelas-jelas menolak teori-teori tersebut sebagai tidak menembus cukup dalam. Sebagai contoh, di dalam sutta pertama pada koleksi awal naskah-naskah Buddhis, Brahmajala Sutta, Buddha menggambarkan dengan terperinci 62 jenis pandangan salah atau micca ditti. Pandangan salah nomor 8 adalah pendapat bahwa sesuatu yang disebut citta atau pikiran, mano atau kesadaran, winyana adalah diri yang kekal, atta, stabil, abadi, tidak terkena perubahan, selamanya sama. Digha Nikaya 1,2,13. Jadi, memegang bahwa yang mengetahui sebagai abadi adalah micca ditti, pandangan salah, ujar Buddha. Di dalam Nidana Samyutta, Buddha menyatakan, tetapi para biku, bahwa yang disebut pikiran, citta, dan batiniah, mano, dan kesadaran winyana, orang awam yang tak terlatih tidak mampu mengalami kemuakan terhadapnya, tidak mampu menjadi enggan terhadapnya, dan terbebaskan darinya. Mengapa demikian? Karena selama waktu yang lama, hal ini telah digenggamnya, direnggutnya, dan dicengkeramnya sebagai, ini milikku, inilah aku, inilah diri. Alih-alih, para biku, orang awam yang tak terlatih, menganggap tubuh ini sebagai diri, atta, karena tubuh ini terlihat tegar selama 100 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Tetapi apa yang disebut pikiran dan batiniah dan kesadaran muncul sebagai satu hal dan berakhir sebagai hal lainnya sepanjang hari dan sepanjang malam. Samyutta Nikaya 12,61. Akan tetapi, seperti halnya bukti ilmiah kuat yang disebutkan di atas, tidak mampu mencabut pandangan bahwa diri kitalah si pelaku tersebut. Bahkan bukti kuat dari naskah ajaran Buddha sendiri tidak dapat mencabut pandangan bahwa yang mengetahui adalah sosok yang mutlak, sang atta. Sebagian orang bahkan mendebat bahwa naskah-naskah Buddhis tersebut pasti sudah diubah, semata-mata atas dasar bahwa naskah-naskah tersebut tidak selaras dengan pandangan mereka. Pandangan keras kepala irasional semacam itu datang dari bhawa tanha, hasrat untuk menjadi. Bhawa tanha itu begitu kuatnya, sehingga kita siap untuk melepas nyaris segalanya.
kepemilikan, tubuh, dan pemikiran kita. Asalkan pada akhirnya kita ditinggalkan bersama sesuatu, secuil eksistensi dalam upaya untuk ada atau mengada. Di atas segalanya, kita ingin menikmati parinibbana, pemadaman tuntas. Setelah bekerja begitu keras untuk sampai ke sana, bahwa tanha adalah sebab mengapa banyak meditator hebat tidak bisa bersepakat dengan Buddha untuk membuat sebuah lompatan terakhir, pelepasan yang secara mutlak melepas segalanya, termasuk cita. Meskipun Buddha bersabda, tak ada apapun yang berharga untuk dilekati. Sabbe dhamma nalang abhiniwesaya. Majjhima Nikaya 37,3. Orang-orang tetap saja lekat pada cita. Mereka terus memegang si pengetahu dan mengusungnya ke tataran kedalaman mistik yang tak beralasan dengan menyebutnya sebagai pijakan semua makhluk, penyatuan dengan Tuhan, pikiran asal, dan macam-macam. Sekalipun Buddha dengan tegas menolak semua pelekatan semacam itu, dengan menyatakan bahwa semua tataran keberadaan itu bau, bahkan secuil kotoran pada tangan kita pun bau. Anguttara Nikaya 1 Romawi, 18,13. Kita perlu mengalami pelbagai jhana yang dipadukan dengan pengetahuan mendalam akan ajaran Buddha sendiri dalam upaya mematahkan penghalang bhawa tanha, nafsu untuk menjadi, dan melihat sendiri bahwa apa yang sebagian orang sebut sebagai citta, pikiran, kesadaran, atau yang mengetahui hanyalah suatu proses kosong, sesuatu yang dibahan bakari oleh nafsu untuk menjadi dan terbutakan oleh delusi keabadian, tetapi jelas-jelas bersifat padam sepenuhnya dan tak menyisakan apapun lagi. Pandangan cerah mendalam tentang citta adalah pikiran, citta, yang mengatur semua aktivitas kesadaran. Penglihatan barangkali dianggap mampu melihat dengan sendirinya. Tetapi pada kenyataannya itu adalah indera pikiran yang dengan segera mengikuti penglihatan yang memungkinkan mengetahui apa yang terlihat. Penglihatan sendiri tidak menyadari, seperti yang dikatakan oleh Buddha, Samyutta Nikaya 48,42. Pikiran dapat mengambil sendiri kejadian apapun dari 5 indera, serta bidang pengalamannya sendiri yang unik. Karena kesadaran pikiran mengikuti setiap peristiwa yang dikenali dari kesadaran panca indera, kesadaran panca indera ini membawa ilusi tentang kesamaan. Ada yang tampaknya serupa dalam penglihatan, pendengaran, pembauan, pengecapan, dan sentuhan. Begitu kita telah bertatap muka dengan citta di dalam jhana, kita mengenali bahwa citta yang menyertailah yang memberikan ilusi kesinambungan kepada arus kesadaran. Sifat citta yang membutir. Sekarang kita menyadari bahwa karena arus kesadaran bersifat membutir atau granular, begitu pula komponen arusnya, yaitu citta. Seperti kita amati sebelumnya, pasir di pantai tampak sinambung. Dengan melihat lebih dekat, bagaimanapun, kita melihat bahwa pantai terdiri dari butir-butir kecil silika. Dengan melihat lebih dekat lagi, kita dapat melihat ruang-ruang di antara setiap butiran tersebut. Sedemikian rupa, mereka bahkan tidak bersentuhan. Citta juga mempunyai ciri butiran yang sama seperti ini. Alih-alih tampak sebagai entitas yang sinambung, citta sekarang dikenali dengan jelas tersusun dari serangkaian pengetahuan individual. Peristiwa-peristiwa citta atau pikiran terkemas rapat bersama-sama dan terkait dengan tetangga-tetangga mereka melalui sebab dan akibat.
Kita bahkan dapat mendeteksi bahwa terdapat suatu jarak di antara peristiwa-peristiwa pikiran, di antara setiap pengetahuan, di mana cipta lenyap total dari keberadaan untuk sejenak. Hal itu seharusnya mencukupi bagi kemunculan pandangan cerah mendalam. Berdasarkan banyaknya pengalaman jhana, kita melihat bahwa cipta yang murni pun tidak kekal, sebuah parade partikel-partikel pikiran yang berdiri sendiri dan terus mengalami pengakhiran. Kita membuat sebuah terobosan hebat dan menyadari bahwa yang mengetahui, pengetahuan, pikiran, atau cipta yang murni hanyalah semata-mata sebuah proses yang kosong dari esensi atau inti diri apapun. Lebih lanjut, ini adalah proses yang dikendalikan oleh sebab dan akibat. Karena semua cipta mengalami kemunculan, maka mereka juga mengalami pengakhiran sepenuhnya. Seperti yang diamati oleh Buddha, apapun yang muncul, semuanya itu pasti akan berlalu. Yan Kingci Samudaya Dhammang Sabang Tang Nirodha Damanti. Samyutta Nikaya 56,11. Pudarnya cinta. Bila kita tidak hanya mengalami jhana pertama, tetapi juga beberapa jhana yang lebih tinggi, kita akan memiliki data yang cukup untuk mengenali bahwa sebuah segi dari setiap jhana yang lebih tinggi adalah peningkatan pemudaran atau viraga citta. Ketika kita melaju sepanjang jhana-jhana dan pencapaian non-materi, yang mengetahui terlihat mengalami pengurangan dan semakin berkurang lagi. Kita menyadari bahwa jika jalan menuju jhana pertama mengakibatkan pelepasan kesadaran panca indera, maka jalan sepanjang jhana-jhana yang lebih tinggi membawa pelepasan kesadaran pikiran, citta. Sebagai contoh, di dalam pencapaian non-materi keempat, citta telah nyaris lenyap sepenuhnya. Itulah sebabnya tataran ini disebut bukan persepsi, pun bukan non-persepsi. Citta sebagaimana adanya berdiri di tepian dari akhirnya sendiri. Begitu berlanjut melampaui tubir tersebut, hal itu dinamakan Sanya Wedayita Nirodha. Padamnya perasaan dan persepsi. Di sini, apa yang sebelumnya merupakan manifestasi terhalus dari citta terpadamkan sudah. Citta lenyap, padam, mengalami nibbana. Saat bangkit dari keadaan pemadaman tersebut, bisa jadi kita telah tercerahkan penuh, menjadi seorang arahat, atau kita hampir tercerahkan penuh, seorang yang tak kembali, anagami. Pemadaman sementara dari yang mengetahui citta adalah sedemikian dahsyatnya, sehingga pandangan cerah mendalam pasti terjadi. Kita menyadari bahwa segala sesuatu telah berhenti, tanpa ada sesuatu pun yang tertinggal. Pandangan cerah mendalam semacam itu mempunyai konsekuensi tersendiri yang tak terelakkan, yaitu tataran pencerahan ketiga atau keempat. Meskipun kita tidak pergi sejauh pencapaian pemadaman atau Nirodha Samapatti ini, kita dapat menggunakan data dari 1 atau 2 jhana untuk menyimpulkan bahwa sudah menjadi sifat citta untuk padam. Kita telah menyaksikan pemudaran citta yang pertama, dan kini kita bisa mengekstrapolasi untuk menyadari pemudaran sepenuhnya si pengetahu. Lebih lanjut, semakin citta lenyap, semakin damai dan semakin luhurlah jadinya. Bila mana kita beraspirasi kepada yang paling mulia dan yang paling luhur, maka kita akan mengarahkan pikiran kita untuk padam. Seperti yang dikatakan sutta, setelah mengalami sebuah jhana, kita menyadari bahwa pemudaran seutuhnya ini adalah kedamaian.
Inilah yang luhur, yaitu keheningan dari segala bentukan, pelepasan segala objek kemelekatan, penghancuran nafsu, pemudaran, pemadaman, nibbana. Berdasarkan itu, seseorang mencapai penghancuran aliran pikiran yang keluar. Tetapi jika seseorang tidak mencapai penghancuran aliran keluar tersebut atau sebagai seorang arahat, dia menjadi seorang yang tak kembali, anagami. Majjhima Nikaya 64,15. Musabab yang saling bergantung dan citta yang murni. Apakah citta yang murni, yang tak ternoda, yang bercahaya itu? Di dalam sutta-sutta, Buddha secara konsisten menggambarkan keadaan pikiran saat bangkit dari jhana sebagai murni dan tak ternoda. Majjhima Nikaya 51,24. Sebuah citta yang bebas dari 5 rintangan disebut juga sebagai bercahaya atau pabhasara. Samyutta Nikaya 46,33. Oleh karena itu, citta yang murni, tak ternoda, dan bercahaya menurut Buddha merujuk pada pikiran saat bangkit dari jhana-jhana. Pandangan cerah mendalam yang memacu pencerahan itu, menurut banyak sutta, adalah penyadaran bahwa bahkan citta yang paling murni, yang sepenuhnya tak ternoda, dan yang tak bercahaya ini adalah bergantung pada musabab yang saling bergantung, tak kekal, dan sasaran bagi pemadaman. Sebagai contoh, di dalam Atthakanagara Sutta, Majjhima Nikaya 52, Bhikkhu Ananda ditanya mengenai apakah satu hal yang dinyatakan oleh Buddha sebagai pintu menuju pencerahan. Bhikkhu Ananda menjawab bahwa Buddha menyatakan 11 pintu masuk menuju pencerahan. Semuanya memerlukan jhana sebagai pemicu untuk terjadinya pandangan cerah mendalam. Beliau mempertimbangkan hal ini dan memahaminya demikian. Jhana pertama atau kedua, ketiga, dan seterusnya ini terkondisi dan dihasilkan dengan kemauan. Tetapi apapun yang terkondisi dan dihasilkan dengan kemauan tidaklah kekal, sasaran bagi pemadaman. Bangkit dari itu, dia mencapai pencerahan penuh atau keadaan yang tak kembali. Dalam perumpamaan mengenai butiran pasir, kita melihat bahwa pantai tidak hanya terdiri dari butiran-butiran individual yang bahkan tidak saling bersentuhan, tetapi bahwa sebuah pertalian sebab dan akibatlah yang pada awalnya menempatkan butiran-butiran tersebut di sana. Kita memahami bagaimana lautan menyimpan partikel-partikel pasir dan membawa pergi mereka. Bagaimana lautan menghaluskan dan mengemas pantai dengan pasir. Dengan cara yang sama, ketika kita melihat lebih dekat pada citta yang termurnikan, kita dapat mengenali pertalian sebab dan akibat yang menghasilkan citta ini. Kita memahami bagaimana nafsu dan rekannya, kemauan, menyimpan citta-citta individual dan membawa pergi mereka. Bagaimana mereka menghaluskan dan menodai citta, seperti halnya air laut yang tercemar, kadang mengandung minyak dan kotoran lainnya di dalam pasirnya. Di sini, kita mendeteksi, khususnya bagaimana nafsu ada, membungkus serangkai citta individual erat-erat ke dalam arus kesadaran kita, mengisi setiap ruang kosong untuk menghasilkan ilusi tentang kesinambungan dan kekekalan. Setelah melihat hal ini dengan jelas oleh diri sendiri, kita memahami bahwa bahkan citta yang murni pun terkondisi dan tidak kekal. Citta bukanlah sebuah hakiki yang tak bergantung dan berlangsung mandiri. Ini bukan yang tak terkondisi. Setelah melihat bahwa bentuk pengetahuan yang paling murni dan bercahaya dalam segala bentuk eksistensi adalah tidak kekal, kita mengetahui
bahwa demikian pula lah semua bentuk cipta lainnya. Kita telah mengalami pandangan cerah mendalam bahwa cipta yang mengetahui, pikiran, atau apapun sebutannya tidak akan bertahan selamanya. Tak kala sebab-sebab yang melangsungkan arus momen kesadaran padam, tak kala nafsu untuk menjadi dihancurkan, maka arus pikiran akan kehabisan bahan bakarnya. Arus pikiran akan sepenuhnya padam, dan itulah yang disebut parinibbana, pemadaman sepenuhnya. Kemana cipta yang murni pergi? Pertanyaan bodoh. Tak kala Wacchagotta si pengelana bertanya, apakah yang terjadi pada pikiran yang terbebas atau wimutta citta setelah kematian seorang arahat? Buddha menjawab dengan menggunakan kiasan tentang api. Majjhima Nikaya 72,19. Api menyala tergantung pada bahan bakarnya. Nyala api itu terkondisi. Tak kala bahan bakarnya terpakai habis, api pun padam atau nibbutta. Adalah tidak masuk akal bertanya, kemana perginya api setelah padam? Begitu pula, tidak masuk akal bertanya kemana perginya cipta yang terbebas setelah seorang arahat meninggal. Itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang bodoh. Seperti yang kita lihat sebelumnya, bhikkhuni arahat terkenal, Patacara, meraih pandangan cerah mendalamnya yang menghasilkan pencerahan, tak kala menyaksikan padamnya sebuah lampu minyak. Therigatha 116. Dia melihat kesamaan hakiki dari nyala api dan cipta, bagaimana keduanya muncul saling bergantung, dan seperti halnya nyala api telah ternibbanakan, begitu pula cipta pasti mengalami hal yang sama. Cipta yang terbebas, seperti pada arahat tersebut, dapat diumpamakan dengan sebuah bintang jatuh. Selama jutaan tahun yang tak terhitung, sebongkah karang atau es kosmik telah berkelana di dalam tata surya kita, mengorbit di angkasa yang terang dan gelap. Seperti halnya arus kesadaran, si pengetahu dan si pelaku telah berkelana selama masa kehidupan yang tak terhitung. Sepotong kekosongan kosmik berkelana di dalam samsara, lahir dan mati di dunia yang terang dan gelap. Lalu sepotong karang atau bongkahan es tersebut bertemu dengan planet kita, memasuki atmosfer dan terbakar sebagai sebuah bintang jatuh yang berpijar cemerlang sebelum akhirnya padam selamanya. Seperti itulah yang kita sebut orang yang bertemu dengan Dhamma sejati, pandangan cerah mendalam tentang kekosongan si pengetahu dan si pelaku, dan cipta pun terbakar dalam kecemerlangan dan cahaya, dengan pengetahuan pasti bahwa cipta akan segera terpadamkan, ternibbanakan selamanya. Seperti yang dikatakan oleh Ratana Sutta Samyutta Nikaya 235 yang terkenal, yang lama telah dihancurkan, yang baru tidak muncul. Mereka dengan pikiran atau cipta yang termuakkan oleh keberadaan mendatang, benih-benih kelahiran berulang mereka telah dihancurkan. Dan mereka tidak lagi memiliki hasrat untuk bertumbuh. Para bijak terpadamkan seperti halnya pelita ini. Atau seperti yang dikatakan oleh dua arahanta agung dalam Theragatha, mencoba putar balik, cipta akan dihancurkan persis di sini. Theragatha 184 Siwaka Thera. Engkau, cipta, pasti akan binasa. Theragatha 1144 Talaputta Thera. Pandangan cerah mendalam dan satipatthana. Buddha mengajarkan 4 fokus kesadaran atau satipatthana, baik sebagai penunjang pencapaian jhana
maupun sebagai suatu cara untuk meraih pandangan cerah mendalam tentang tiadanya inti diri, anatta. Latihan selanjutnya, penembusan tiadanya inti diri bersandar pada sebuah jhana yang telah dialami. Inilah mengapa setiap satipatthana diawali oleh prasyarat Vinaya Loke Abhijja Domanasang, yang mana seperti dijelaskan dalam bab 8, berarti meninggalkan 5 rintangan. Seperti yang dipastikan oleh Nalakapana Sutta, Majjhima Nikaya 68,6, salah satu fungsi jhana adalah untuk menghentikan 5 rintangan yang menyerbu pikiran dan bercokol di dalamnya. Kita membutuhkan kesadaran yang terberdayakan oleh jhana untuk terjadinya pandangan cerah mendalam. Tujuan satipatthana diungkapkan dalam ayat yang diulang-ulang pada akhir dari setiap latihan, di mana setelah merenungi musabab munculnya dan musabab padamnya fenomena-fenomena ini, kita menyadari bahwa hanya ada tubuh, hanya wedana, hanya citta, atau hanya objek-objek batin. Semua proses sebab dan akibat tidak dapat dianggap sebagai aku, milikku, dan diriku. Demikianlah, kita berdiam tak bergantung pada apapun, anisita, tak mengambil apapun di dunia, Majjhima Nikaya 10. Dengan kata lain, fungsi satipatthana adalah untuk memenangkan pandangan cerah mendalam tentang tiadanya inti diri, anatta. Dalam bab ini, saya memberikan perhatian khusus pada satipatthana keempat dan ketiga. Ini karena bagian terdalam dan sarang delusi yang nyaris tak terjangkau adalah tempat si pelaku dan si pengetahu bersemayam. Penyelidikan ke dalam sifat kosong dan terkondisi dari si pelaku termasuk satipatthana keempat. Pandangan cerah mendalam tentang ketidakkekalan dan sifat ketergantungan dari si pelaku adalah keseluruhan dari satipatthana ketiga. Jadi, apa yang telah saya jelaskan panjang lebar sebagai pandangan cerah mendalam, tak lain adalah satipatthana yang terberdayakan oleh jhana. Sebuah kata penutup dari Ajahn Chah. Ketika guru saya, Ajahn Chah, mulai jatuh sakit, kami para biku barat membangun sebuah ruang sauna untuk beliau di Wat Pa Nanachat. Ajahn Chah akan datang dari wiharanya sendiri, Wat Papong, untuk bersauna seminggu sekali. Jadi, bukan hanya kami berkesempatan melayani guru kami, tetapi guru kami pun dapat melayani kami dengan membagikan pengajaran Dhamma. Pada kenyataannya, beliau biasanya akan memberikan sebuah ceramah kepada kami setiap minggu sebelum pergi sauna. Dengan kami para biku mengiringi beliau setelahnya untuk membantu beliau di kamar sauna. Pada suatu kejadian, Ajahn Chah telah menyampaikan sebuah ceramah yang sungguh mengilhami sehingga alih-alih menyertai guru saya ke sauna sebagaimana kebiasaan saya malah menyelinap ke belakang aula dan duduk bermeditasi. Saya mengalami meditasi yang begitu menyenangkan, demikian mendalamnya sampai saya kehilangan seluruh sensasi waktu. Tak kala saya keluar dengan senyum lebar di wajah saya teringat akan guru saya. Barangkali masih ada waktu untuk pergi ke sauna dan melakukan pelayanan, misalnya membilas kain mandinya. Jadi saya pun berjalan ke kamar sauna. Saya terlambat. Ajahn Chah sudah selesai. Karena saya berpapasan dengan beliau di sepanjang jalan menuju sauna, beliau sedang menuju ke mobilnya. Ajahn Chah berhenti dan menatap langsung ke saya dengan sebuah tatapan yang hanya dipunyai oleh seorang meditator ulung. Saya berasumsi bahwa beliau mengetahui para santai dan senyum saya dan berkesimpulan bahwa saya baru saja bangkit dari meditasi yang mendalam. Jadi begitulah Ajahn Chah yang agung mencoba mencerahkan saya.
Bramawamso, serunya dengan kepekatan suara bagaikan sebuah tikaman pedang. Mengapa? Saya ragu-ragu. Saya memahami pertanyaan tersebut, tetapi jawabannya terlalu jauh dari saya. Jadi saya menjawab, saya tidak tahu, Bante. Wajah penuh selidik Ajahn Chah mereda dan beliau terkekeh. Saya akan beritahu kamu jawabannya, katanya. Bila siapapun bertanya kepada kamu mengapa, jawabannya adalah tidak ada apa-apa. Jawaban itu menghempaskan saya. Saya tercenung. Jawaban itu begitu mengesankan saya sehingga saya mampu menggambarkan pertemuan tersebut dengan jelas, bahkan sampai sekarang saat saya menulis ini, sekalipun sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Ajahn Chah menekan saya lebih lanjut. Apa kamu mengerti? Ya, Bante, jawab saya dengan yakin. Tidak, kamu tidak mengerti. Beliau kembali tertawa, lalu melanjutkan jalannya ke mobil. Hal ini disampaikan kepada saya oleh guru yang paling welas asih dan bijak yang pernah saya kenal. Beliau merangkum apa yang dicakup di dalam bab tentang pandangan cerah mendalam ini. Bila diselidiki dengan kesadaran yang terberdayakan oleh jana, pertanyaan besar mengapa hanya menghasilkan satu dan hanya satu jawaban yang benar. Tidak ada apa-apa. Apa Anda mengerti? Tidak, Anda tidak mengerti. Demikianlah selesai sudah dibacakan bab 13 mengenai pandangan cerah mendalam yang membebaskan. Pada video part 14 saya akan bacakan bab 14 yaitu pencerahan, memasuki arus. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang